Rekam dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Good Good morning. morning. How is life today? Apa kabar pagi ini? I'm Feel fine. Alhamdulillah great. baik Pak, I'm fine. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu ketemu lagi dengan saya. Tak bosan-bosan ya. Tak bosan-bosan. Nah, Nah, laju ini. Laju. Saya lajunya ini. Ya, jadi ketemu lagi dengan saya di pembelajaran agenda ketiga di pembelajaran daring. Ya, di awal kemarin saya bilang bahwa untuk pembelajaran agenda ketiga kita ada 4 hari sampai dengan hari Senin nanti. Ya, Nah, kemudian setelah itu kita libur 25 Agustus ya, tanggal merah. Kemudian 26 kita masuk lagi, ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan nggak bosan ya di pembelajaran agenda keempat. Ya, nanti kita lebih ramai karena semuanya digabung jadi satu ya. oh, Oke. gabungan ya Pak ya? Ya, gabungan Pak Peri. Jadi kelompok ini selesainya begitu selesai pembelajaran agenda ketiga, udah selesai, bubar kelompoknya. Ya, nanti gabungan seperti kata Pak Rahmat tadi, setelah dipisah lagi, dibagi 2 kelompok lagi. Kemudian setelah stula, bubar lagi, gabung lagi, baru nanti coach, dibagi lagi 4 coachnya. Ada Bu Tuti, ada Pak Parlindung, ada Bu Milda, ada saya, nanti coachnya. Nanti dibagi lagi. Kalau tidak salah kita 36 ya. 36 artinya satu coach nanti akan membimbing itu 9. 9 Bilang. orang. Ya, 9 orang. Ya. Jadi bisa jadi kelompok 3 ini besok ada yang satu coach atau ada yang satu kelompok stula gitu ya. Tapi tidak semuanya nanti berpencar. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai pembelajaran kita. Izin saya share screen. Bagaimana Bapak Ibu, udah nampak? Belum, Nah, Pak. ya. Oh, belum ya? Teki lagi nih Oke. kayaknya nih. Oke. Kalau gini ada nih Bu Bu Pipit ada hari ini. Yang ini udah nampak? Belum, Pak. Nah, Belum. baru Nampak nampak, Pak. Pak. Oke. Baik. Nah, jadi untuk agenda pembelajaran kita hari ini hari ke-18 ya. Yang pertama berbagi pengalaman belajar hari ke-16 dan 17 yang 2 hari kemarin ya. Cerita-cerita saja 1 menit gitu. Kemudian yang kedua, presentasi tugas kelompok, selanjutnya presentasi tugas individu, kemudian overview mata pelatihan agenda 3 dan penjelasan tugas asinkronus. Nah, ya. Jadi ini rencana pembelajaran kita untuk pagi ini selama kurang lebih 2 kali 45 menit. We start at o'clock, insya Allah nanti we'll finish at 9:30 ya. Nah, 9:30 kita akan selesai ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, nah ini agenda pembelajaran kita langsung saja. Nah, teka-teki dulu kata Bu Pipit ya. Nah, ini mudah ini. Ini mudah bermain angka-angka. Pak Peri pintar tuh main angka-angka tuh. Biasa dia Betul. ngitung Pak Peri itu. Ya. Kita memberikan nilai terhadap makanan. Ya. Betul. Oke. Betul. Ya, kita memberikan nilai terhadap makanan. Kata kuncinya sumpit itu berdiri tegak. Kalau bengkok bukan Dua. sumpit namanya arit ya. Ya. Oke. Bakso itu nilainya 2, pangsit nilainya 5. Pertanyaannya, mie ayam berapa nilainya? Nah, di antara 3 ini Bu Pipit suka yang mana Bu Pipit? Saya suka sumpit yang berdiri. Oke. Bakso nilainya 2, Dua, pangsit pangsit 5. nilainya 5. Berapakah nilai mie ayam? 7 kalau Pak. 7. 7. Eh, Ya, 7. Berdiri 7. kan? Oh, enggak. 7 7. 1. 9. 9. 7, 9. Oke, Bapak Ibu. 1. Berapa? Kalau berdiri 1. Bakso 2 itu, Bu.
Ya kalau berdiri memang satu, Bu. Kalau dia tidak Sumpit, berdiri sumpit itu biasanya berdiri, sumpit itu berdiri tegak. Yang berdiri tegak tuh sumpit itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Hmm. Hmm. oh gitu ya, Po ya. Siapa? Tujuh. Oke. 7 ya. Kan berdiri tegak deh. 1, 2, 3, 4. Mie ayam, mie ayam. 7 yakin. Kalau benar dapat voucher belanja Shopee, Pak. 10 Oh ribu. ya. Udah kalau benar hadiahnya nih haji bagi yang mampu. Oke, kenapa 7? Ayo Helen, ayo Helen. Aku mengandalkanmu yuk. Ayo Ellen belum masuk, ayo Ellen nih. Ayo Ellen yang bisa, ya Ada Ellen. itu Helen tuh, Helen ada tuh. Ada Bu Helen tuh. Ada ya Ellen, berapa ya Ellen? Bakso 2. Pangsit Bakso 5. 5. Berapa kami? Berapa kami ayam? Mie-nya 1. Mie-nya 1, ayamnya Banyak. ayamnya banyak. Baik Bapak Ibu, kenapa bakso nilainya 2? Kata kuncinya adalah pangsit itu berdiri tegak. Nah, yang berdiri tegak di kata bakso itu ada berapa? Ada 2 kan? Satu di huruf D, satu di huruf K. Oke? Iya, yang lain kan ada yang miring, gitu, ada yang lengkung. Oh, iya. Pangsit 5, kenapa 5? P1, N2, 3, PANIT. ya, I-nya 1, T-nya 1, T. 5. Ya. Jadi mie ayam berapa? 1, 2, 3, 4, 2. 5. 1, 2, 3, 4. Berapa? Mie berapa? 1, 2, 3, 4. Mie 4 ya. Ayam A tidak ada. Y itu ada enggak Y itu? Tidak ada. Enggak Enggak ada, ada. Pak. A enggak ada. Mie M 1, ada 2. Jadi 4 ditambah 2, 4, 6. 6. Oh, Nah, tembe 1,7 tadi aku jawab. woi tembes ya. Iya. Oke. Tembes ya. Jadi kalau tembes itu kalau dia lewat berdebis namanya. Iya, Bis katanya. Palembang Pak itu tembe Pak. Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau seandainya ini apa ya? Apa yang mie yang panjang-panjang itu apa namanya? Mie yang Witiau. lebar-lebar itu ketiau. Nah, ketiau Witiau. berapa? Ketiau berapa? Ketiau. Witiau. Yang Ketiau. berdiri. 1. Ya. 1 K. Ah, Mm-mm. T. W tidak ada. Mm-mm. TI. I T, 2. I. 2. Ya. 3 M. tambah K tadi. 3. Ya. Iya. 3. 3 ditambah ini tadi, ditambah K tadi. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke ya presentasi, ya. Presentasi tugas asinkronus hari ke-17. Tugas kelompok dan tugas individu. Tugas presentasi kita tugas hari ke-17 kemarin itu berhubungan dengan melihat potensi apa itu kerjasama ya, kerjasama hubungan kelembagaan dan bagaimana dia membangun organisasi digital, kalau tidak salah ya. Oke, Pak Peri kelompok berapa Pak Peri? 3, Pak. Kelompok 3. Kalau kemarin kita mulai kelompok 3, kalau hari ini mau kelompok dari kelompok 3, kelompok 1 atau kelompok 2 ini? 1 boleh, Pak. Oh, 1 boleh. 1 siapa anggotanya Dipo? Ingat? Dipo, Ibu Fitri, sama Pak Rahman. Oke, silakan. Siapa yang mau jadi presenter? Boleh, kalau mau jadi moderator, satu lagi Asrot, asisten sorot, tukang tayang. Iya, tukang tayangnya itu Bu Pipit, dia kan nyorot Asrot. Siapa Bang Dipo tukang tayang jadi? Jadi moderator jadi presentasi jadi, bebas. Mas, ya. Fitri dengan Pak Rahman, siapa ini? Mana Fitri? Spiderman-nya? Terus Pak Dipo. Oke, Dipo yang tampilin ya Bang ya. Ya. Oke ya, Pak Rahman. Oke deh. Tumben Pak Rahman hari ini agak pendiam, Pak Rahman. Gugup deh Pak mau presentasi. Kurang sehat badan Pak. Oh, Belum lekas ngopi, sembuh Pak. Bang, lekas Belum sembuh, ngopi, lekas sembuh, Pak. lekas sembuh. Belum ngopi. Ngopi dulu Pak. Kalau kata lingan nom pidai.
Ya. Minum Campuran, kopi Pak. kudai. Kalau kata orang minum kopi kudai itu nom pidai. Nah, kalau minum kopi Izin, susu nom pisur. izin rekan-rekan tampil masuk. Sudah masuk belum? Sebentar saya tutup dulu yang saya. Masuk, Pak. Gitu. Silakan Dipo. Ya, lanjut. Baiklah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh. Jadi tugas kelompok yang kita angkat hari ini melanjuti tugas yang kemarin, Pak Alamsyah. Belum optimalnya koordinasi kelembagaan berbasis digital antara kecamatan, desa, kelurahan, dan perangkat daerah. Kelompok satu ini mungkin sudah tahu semua, tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Dipo. Jadi langsung masuk ke profil instansi. Di sini ada unsur dalam koordinasi. Kecamatan mungkin kita semua sudah tahu. Camat itu merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh camat. Kalau nak kenal camatnya inilah. Camat yang merindukan jiwang tuh, Pak. Penghubung antara pemerintah kabupaten dengan desa ataupun kelurahan serta masyarakat. Unsur dalam koordinasi seperti yang saya sampaikan tadi, ada camat, ada sekcam. Cuma nak diketahui juga kalau sekcam ini lanang masih juga agak-agak mana ya. Sekcam itu sebenarnya lemaknya perempuan, Pak ya. Jadi gitu ada ya? kasih Yakin. ada kasih-kasih camat, desa, kelurahan, perangkat daerah, instansi terkait serta masyarakat. Next, Pak Dipo. Siap, Bang. Oke, lanjut ke koordinasi kelembagaan berbasis digital. Kecamatan, turun lagi, ada sistem koordinasi digital, turun lagi desa kelurahan perangkat daerah, data dan informasi integrasi, monitoring dan tindak lanjut serta pelayanan publik lebih cepat dan berkualitas. Next, identifikasi permasalahan. Kecian, Bang Dipo. Identifikasi permasalahan. Poin pertama ada koordinasi masih belum sepenuhnya terdigitalisasi. Mas Dipo bisa dibesarkan, Mas Dipo? Eh, Larusak nan mata aku nih, Pak. Nah, oke. Nggak dapat ya, Mas Dipo. Iya. Enggak, Bang. Bukan, Masih kurang besar. bukan cek tadi lah, cuman nggak dapat kali. Nah, klik Di itu. foto ini Oke. jangan di foto Ini ya? Bang. Iya, Dipo tuh jangan muncul Nama ya. itu jangan Iya, dimuncul. Satu Dipo layar aja, jangan. Bu. Satu layar aja, Bu. Satu layar. Iya, Po. Kami lah tahu, Po, kalau Rai kau cak itu. Oh, siap, siap, siap. Sorry, sorry, sorry. Nah, gitu. Sorry, sorry, sorry. Harusnya Oke. ini yang persentase satu layar nih. Ya, enggak apa-apa. Siap, siap, Bang. Sorry, Bang. Sorry, Enggak Bang. apa-apa, Mas Dipo. Nah, keren juga pagi ini. Jadi, Iya. diidentifikasi permasalahan terdapat 4 poin. Yang pertama, koordinasi masih belum sepenuhnya terdigitalisasi. Dalam artian seperti ini. Kenapa? Kalau lah sudah, intinya tidak ada proyek perubahan, Pak, ke depannya. Kalau di kecamatan, berarti lah, lah ini dia lah bagus berarti. Yang kedua, data dan informasi itu tersebar. Yang ketiga, monitoring tindak lanjut belum optimal. Dan poin terakhir, kompetensi digital aparatur yang belum merata. Next, mungkin akan kita bahas selanjutnya ini nanti lemak ini. Ya, di analisis permasalahan. Mengapa koordinasi digital belum optimal? Ada 4 poin lagi. Yang pertama, faktor SDM. Literasi digital aparatur yang belum merata dalam artian mungkin apa ya, membaca segala macam pengetahuan knowledge yang belum maksimal lah intinya, Pak. Yang ke poin yang titik kedua masih terbiasa dengan pola kerja manual. Benar, kalau di kecamatan masih terbiasa dengan pola kerja manual, memang benar, Pak. Yang ketiga, belum ada petugas pengelola koordinasi digital yang jelas. Yang kedua, faktor sistem, belum tersedia platform koordinasi yang terintegrasi. Penggunaan aplikasi masih terpisah-pisah, belum ada database bersama yang terkelola dengan baik. Faktor kelembagaan. Yang ketiga, mekanisme koordinasi antar unit belum seragam. Pembagian peran dan pengelolaan data belum jelas
serta standar pelaporan digital belum seragam. Dan yang terakhir, poin keempat, faktor budaya kerja. Informasi masih disampaikan secara informal. Dokumentasi tindak lanjut belum konsisten, serta koordinasi masih cenderung reaktif, bukan berbasis data. Next, strategi penyelesaian masalah. Yang pertama, kalau yang dari poin 1 tadi, mengangkatnya di sini ditampilkan strategi penyelesaian masalah, adanya digitalisasi koordinasi, surat dan disposisi digital, kalender kegiatan bersama, grup komunikasi resmi, mungkin bisa dari grup WhatsApp dan sebagainya, yang masuk ke dashboard monitoring. Di sini ada kita menampilkan kegiatan, laporan, pengaduan, tindak lanjut, target, dan capaian. Integrasi informasi, database, kegiatan, masuk lagi database, pemasaran wilayah, database, tindak lanjut. Dan ada penguatan SDM, pelatihan literasi digital, pendampingan pegawai, penunjukan admin, pengelolaan digital. Dan yang kolom terakhir ada di penguatan tata kelola. SOP, koordinasi digital, standar format laporan, pembagian tugas dan kewenangan, evaluasi, koordinasi Izin ke secara toilet, Pak. bersama. Oke. Melak, Bu. Next. Langkah-langkah operasional. Tahap 1, persiapan. Kita harapkan di bulan 1 masuk ke bulan 2, pembentukan tim kerja penyusunan DAP SOP sebagaimana koordinasi dan pemetaan kebutuhan data desa itu tercapai dan ada di tahap 2, uji coba implementasi. Masuk di bulan 3 sampai dengan bulan 8, uji coba pada beberapa desa, kelurahan, uji coba pelaporan digital, menerapkan sistem pada seluruh desa kelurahan, dan yang terakhir mengintegrasikan pelaporan dan masuk ke tahap 3, evaluasi dan pengembangan. Bulan 9 sampai dengan bulan 12 mengukur capaian, mengevaluasi efektivitas koordinasi, memperbaiki sistem, serta menetapkan inovasi sebagai mekanisme kerja rutin. Next, target dan berhasilan. Ini kendak kita nih, target dan keberhasilan nih. Ada kondisi awal dan ada juga kondisi yang diharapkan kalau lihat tampilannya. Informasi tersebar menuju ke informasi yang lebih terintegrasi. Di sini yang tadinya pelaporan manual, kita harapkan setelah kita mengikuti diklat PIM ini bersama-sama Pak dapat menjadi pelaporan digital. Monitoring tidak terpusat. Kita harapkan juga monitoring melalui dashboard yang seperti yang dijelaskan pada paparan sebelumnya tadi. Tindak lanjut sulit dipantau. Status tindak lanjut kita harapkan dengan menggunakan digitalisasi akan lebih memudahkan kita untuk memantaunya. Kemampuan digital belum merata, mungkin dengan adanya pembelajaran yang seperti yang dimaksud, kompetensi digital akan lebih meningkat. Walaupun satu tangga lebih tinggi, ada peningkatan, Pak. Data belum optimal sebagai dasar keputusan. Kita harapkan keputusan berbasis data. Next. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhasil. Melawak terus Pak Rahman. Lawak kalau kelompok kita nih. Jadi cak ini, Bapak izin. Sebenarnya Hmm. saya ini pengen yang seperti Pak Alam satu. Apa itu? Lengkapnya. Aku nih guru juga Pak sebenarnya Pak. Tapi guru anak-anak, guru karate. Jadi cak inilah kalau ngelatih tuh. Ayo. Jadi tidak latih lagi teknik karate ya. Banyak lucu. Tapi tuh pikir Bu Dwi kalau hari Minggu nih. Bapak-bapak, ibu-ibu ini tip anaknya rupanya. Jadi PAUD gitu. Oke, Buka terima PG kasih. ya, playgroup ya. Iya Pak, kadang cek playgroup itu deh. Oke, demikian kawan-kawan Spiderman. hasil paparan dari kelompok kami untuk dimaklumi dan jangan pernah untuk dicerca karena untuk kebaikan kita bersama. Tolong bimbingannya, semoga kami yang tadinya loli membuat Jadi menjadi Lola.
Lala. Daripada kupu-kupu, ngeri Bu, kupu-kupu. Lola loading lama Bu di Bipit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, saya Waalaikumsalam. tutup Pak. Oke Ya, ya. boleh. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau menanggapi? Nggak boleh nanyo nih. Gak nanya dia, Po. Bu Cuma Ellen nih. menanggapi, memberikan komen. Ya, Bu Ellen Tadi sama kan Bu Dwi nih. Pak Rahman ngomong Pak jangan dicecar, berarti tidak boleh nanyo Pak. Oh Kami iya, habis makanya. buka Bukan. pempek, Pak. Kami Enggak, habis enggak. buka pempek, Pak. Bukan berarti dia udah boleh ditanya. Maksudnya itu pertanyaan itu sebenarnya sudah tahu semua, Pak. Jawabannya sudah tahu Kamu semua. nanya, kamu bertanya-tanya. Silakan abang-abang kalau ada yang mau bertanya. Izin Silakan. Pak Dipo, Pak Ariel. Ya, silakan Siap. Pak Sata. Dimasukkan aja Pak, nggak usah nanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menanggapi apa yang dipaparkan oleh kelompok 1 tadi Siap, oleh Pak. Pak Rahman terkait dengan koordinasi pihak kecamatan dengan kelurahan, desa, kemudian PD terkait yang ada di wilayah kecamatan. Kalau selama ini mungkin koordinasinya dilakukan secara manual, dengan paparan ini maka akan dilakukan secara digital sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Nah, tadi ada kata desa dan kelurahan. Jadi secara historisnya memang desa dan kelurahan ini berbeda ya. Kalau desa itu mempunyai otonomi katakanlah karena dia kepala desanya dipilih oleh masyarakatnya. Sementara kalau kelurahan itu diangkat atau ditunjuk oleh kepala daerah. Benar. Daerah, ya. Nah, ini Pak terkait dengan dua hal yang sama tapi berbeda ini bagaimana Pak koordinasi dari pihak kecamatan terhadap desa dan kelurahan? Apakah sama ataukah berbeda dari berbagai aspek koordinasinya? Mungkin Oke. itu Pak yang ingin kami soroti atau kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin langsung menanggapi Mm-mm. siapa? Jadi Pak Sapar, Pak Sata, Pak. Pak Sata. Aku ini lidahku ini agak British, Pak. Maaf, Pak ya. Dulu pengen belajar bahasa Inggris, teman tidak lulus. Yang beli kambing itu Pak, 2 buah, 2 ekor. Pendengaran aku tuh Pak Sata, tapi tahu ngomong Pak Sapa ya. Saya Sapa Marwa jadinya, Pak. Sapa Marwa. Jadi terima kasih Pak Sata. Pertanyaannya bukan pertanyaan sih sebenarnya. Dia tuh kalau wong kependudukan dan pencatatan sipil itu dia sebenarnya sudah paham. Jadi mungkin akan mengambil kesimpulan juga oh cak man caranya kalau koordinasi dengan kelurahan dan desa. Kebetulan di kecamatan kami Pak Sata memang dusun-dusunian. Jadi Talang Padang itu kantor B di Bukit dan tidak ada kelurahan kalau untuk sementara ini. Jadi kalau koordinasinya ke desa yang tadinya biar digital itu alhamdulillah sudah kemarin pada saat 3 bulan aku duduk, alhamdulillah bisa bersurat dan berkoordinasi dengan Tapem karena kami ini kecamatan Pak perlu diketahui di bawah naungan Kabak Tata Pemerintahan di Sekretariatan Daerah dan jadi pada saat sudah berkoordinasi dan Kominfo juga sudah membantu makanya Kominfo menghubungi pihak Telkomsel makanya kemarin alhamdulillah dipasang WiFi jadi untuk berhubungan segala macam seperti yang saya jelaskan tadi Pak kita ada WA intinya grup sementara ini yang bisa disandingkan untuk mempermudah para kades karena kalau nak kita pakai yang lain atau misalkan Cak Zoom ini kita bukan nyalai kemampuan tingkat sekolah dia atau mana. Takutnya dia terlalu beda kalau di desa nih. Oh, terlalu tinggi nih Pak Camat katanya. Padahal kami lah ada WA aja itu. Kalau untuk desa mungkin ke WA, tapi kalau untuk kelurahan mungkin nanti akan dibantu Mas Dipo karena Mas Dipo mungkin juga paham. Yang saya sampaikan tadi Pak Sata mohon maaf di kecamatan kami seluruhnya desa dan desanya ada 13 desa. Jauh-jauh kalau Empat Lawang nih Pak. Cadangan yang seperti disampaikan rekan kami, senior kami Pak Santo Piker. Kondisi kendala memang ada di
listrik. Mm-mm. Tapi alhamdulillah kemarin dengan terobosan KDH dan WKDH, kita sudah memiliki GI Gardu Induk di daerah hampir masuk ke Saling gitu, Kecamatan Saling. Dan alhamdulillah semenjak ada GI itu Gardu Induk sudah jarang mati lampu kalau untuk di wilayah tebing tinggi. Tapi ya rumahku di tebing tinggi, tapi kalau di kecamatan masih juga Pak karena nyalurnya ke daerah pagar alam dia. Mungkin itu saja Pak Sata. Jika ada saran atau yang lain Pak Dipo dan rekan Fitra silakan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahman atas penjelasannya. Eh, ada pergeseran atau perubahan enggak Pak? Jadi dari Kades sekarang, kalau dulu mohon maaf dalam tanda kutip Kades itu sangat patuh dan tunduk kepada camat. Tapi kalau sekarang ini karena bantuan segala macam, Pak Dede, apa dana-dana itu langsung ke kepala desa konon kabarnya. Sehingga mungkin ada pergeseran atau perubahan sikap dari para kepala desa terhadap camat. Apakah tidak ada, Pak? Ini guyonan Pak Sata ya. Kalau Ya. mereka nak pergi segala macam mungkin karena jenguk aku kecil, hitam. Cuman dia jenguk kalau status aku. Beh, camat kami nih budak karate rupanya. Kucing Guru hitam. karate. Kucing hitam. Nggak berani dia jadi. Jadi itu guyonan. Jadi setelah cara ini Pak. Kucing hitam untung hidup. Jadi Ujungnya itu. tidak ada pergeseran, kata-kata pergeseran karena terkait dana desa itu langsung balik ke desa masing-masing sama cak pengelolaan di perkantoran mungkin ada yang istilah tuh TU langsung balik ke KPA masing ke PA masing-masing. Dia pada saat kita verifikasi atau sertifikasi Pak namanya di kecamatan. Karena penandatanganan terakhir, maaf ngomong kalau data mereka tidak lengkap. Nah, ini aku contohkan lagi. Pada saat aku masuk, karena basisnya agak paham di keuangan, jadi mereka pada saat mengajukan tahap 2, di situ aku tidak langsung untuk menindaklanjuti. Kalau di kita ini pengajuan nota dinas pengajuan Pak ke melalui kecamatan kan, melalui Sekbu Sekcam. Jadi aku minta dulu, mana sih pelaporan tahap 1 sebelumnya SPJ kalian karena ini perimbangannya dana kalian sudah kecil dari 1 miliar bahkan ada yang 1,2 miliar itu sekarang main di angka 300 sampai dengan 280 juta. Jadi lah kecil dana, kayak diperiksa pula Apip, inspektorat segala macam, Irban. Makanya aku juga dulu data. Dari cek itu baik Pak, mereka berpikir, oh ternyata budak kecil hitam ini pacak, gini mau begawi. Nah, jadi cek ini Pak, kita nih kadang kan mainkan watak orang itu rambut beda-beda. Ada yang bulas, ada yang ubanan, ada yang copor depan, ada yang copor belakang, ada yang copor tengah. Maaf ya Bapak Ibu. Karena ini tipikal orang tuh Pak, ada yang dipersuasifi, ada istilah tuh yang kadangan didiami, ada yang kira-kira cak gaya Budu Eka. Hei, gaya umat kan? Cak cing cak cing cing, nah. Ah, itu. Kadang kan beda-beda Pak, jadi kades tuh Pak. Karena ini kesan kades di desa kami itu sangat lucu Pak. Kalau buka grupnya, langsung nak bala terus itu mereka. Lah, ini apa? Ada yang ngedit gambar pisau, ada yang ngedit gambar apa. Cuman, seperti yang Rahman sampaikan tadi, kalau kita persuasifi, kita haluri, kita pacai, pada saat, ini harus serius. Insya Allah tidak, Pak. Cuman kata kuncinya, mainkan di administrasi untuk mereka. Karena terlepas apapun itu, seperti judul kita, pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 1. Ada kata kunci administrator. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih, Pak Sata. Ay, ngeri Bapak ini. Ya, ya. Baik, Sambut terima jempol kasih, Saril, Pak. Pak. Jangan pakai kata kunci, Pak. Aku bukan apa, Pak Alamsah. Aku ngerindir kalau dengan ibu itu dah. Kelompok aku yang pertama. Berarti Mungkin Pak itu Camatnya lah. pakai ilmu psikologi juga, pendekatan dengan para kades itu. Dia pakai bahasa kalbu. Bahasa kalbu. Terima Oke. kasih, Oke, Pak. terima kasih. Oke, Ya, baik. itu Terima Bapak. kasih buat Pak Sata. Ada lagi Ada lagi silakan. rekan-rekan yang ditanya asik ini kalau nak bertanya nih. Mumpung belum sarapan.
Wajib nanyo nih kalau disuruh tanya tuh Bang. Wajib nanya. Bang Bang Peri Peri gas atau Dah? Bang ini Pak Arianto gas. Cukup. cukup ya? Oke, terima kasih Bapak Oke. Ibu. Bang Baik, Bapak. Peri, gantungan Ya, Bang Peri hari ini. Tumben tak pakai sebentar kacamata lagi nih. kacamata, kita tar lagi. Oh, karena itu ya, karena ada pakai kacamata itu ya, Pak Peri ya. Oke. Lanjut. Izin Pak, saya kembalikan ke Pak Saril Pak kalau udah selesai semua Oke. Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, baik kita lanjutkan. Terima kasih kepada kelompok satu, di mana kelompok satu ini ada Pak Rahman, ya, ada Divo, dan ada Bu Fitria Heni Susanti. Ya, nah kita kembali ke tugas kelompok. Jadi tugas kelompok, Bapak Ibu, silakan untuk menggali, ya, menggali kira-kira bagaimana suatu organisasi itu membangun hubungan kelembagaan, dalam arti kata bagaimana prosesnya, kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian juga bagaimana membangun organisasinya menjadi organisasi digital, ya. Kalau kita lihat dari paparan yang dilaksanakan oleh kelompok satu tadi, dia digabungnya sekaligus, ya. Jadi dia bagaimana kecamatan itu itu ya membangun organisasinya, organisasi digital dalam rangka koordinasi kelembagaan dengan organisasi-organisasi yang di luar dari kantor kecamatan, ya. Nah, cuma tadi kayaknya pertanyaan dari Pak Sata tadi itu kayaknya nyindir itu kayaknya Pak Sata, ya. Ya, kenapa saya katakan nyindir? Karena kalau kita di sini yang diajak menghubungkan kelembagaan itu tidak ada dari Dukcapil kayaknya. Ya, kayaknya cuma ke desa, kelurahan gitu ya. Kalau dari kelompok ini ya, kalau dari paparan kelompok kelompok satu ini ya. Oke, ya. Nah, nah mungkin itu request lah dari Pak Sata ya. Oh, gimana sih? Kayaknya nggak ada koordinasi atau gimana? Nggak membangun hubungan kelembagaan eh, dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ya. Oke. Oke, kalau menurut Pak Rahman gimana Pak Rahman? Jadi Ada kayak nggak ini Pak, hubungannya? kalau balik ke kata kunci kependudukan, sebenarnya tadi sudah kusinggung juga sih. Karena Oh, udah kependudukan, disinggung. iya. Oke, oke. Jadi kalau Tapi kami Pak Pak, Pak Anu Pak Sata masih tersinggung ya? Singgung apa sama sudah disinggung tadi? tidak lah, Oh, kami udah tersinggung. kami sudah ini Pak sekelompok kemarin Pak, tidak kata Oh, udah tersinggung tidak. tersinggung ya? Jadi Iya. kalau misalnya kecamatan izin Pak Sata, Hmm. Pak Lamsah, kalau misalkan berhubungan dengan catatan sipil, mudah pula. Kalau di kami, entah ya kalau di kami yang tadi kabupaten lain Pak izin, Hmm. dia bersurat Pak ya Pak. Jadi camat itu karena sudah mencoba masuk ke era digital tadi karena Hmm. berbasis kelompok WA, Hmm. kita share di WA itu dan Hmm. kita ajak rekrut dengan pemahaman segala macam. Masih balik persuasif dulu lah Pak kalau pendekatan para kades tuh. Karena di kami kan rentannya kades-kades itu kan preman kalau Pak, pala pecong kalau di kami. Mm-mm. Hmm. Jadi Oke. terlepas apapun itu karena peradaban mungkin kalau zaman dulu zaman Mbak Umak itu memang peradaban yang memang wong yang jadi kades itu memang yang diunggulkan ataupun memang ada garis keturunan cak itu. Kalau sekarang nih beda. Oh, Kalau di kami dengan oke. politik gaya segala macam, benar yang seperti dikatakan Pak Sarta tadi. Hmm. Kades itu memang dipilih oleh rakyat itu kemenangannya salah satu. Yang Hmm. kalau lurah dipilih oleh pimpinan, bupati langsung Oleh atau kepala tokoh daerah ya. kepala daerah. Tapi Hmm. jangan salah, Hmm. masih banyak runut karena kita nih tidak bisa lepas dari butuh orang lain. Kades pasti butuh camat dan camat juga Hmm. sangat butuh kades. Ya itu Pak. Insya Allah bisa Pak kalau misalkan untuk koordinasi memudahkan kita untuk masalah pencatatan sipil atau kependudukannya dengan perekaman atau jemput bola dan sebagainya. Tinggal lagi yang pertama kata kuncinya Hmm. administrator. Berarti kita harus beradministrasi, bersurat dan segala macam. Dan jangan Hmm. lupa pendekatan tadi mungkin itu kalau kita pendekatan Pak ya Hmm. rata-rata tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita Hmm. lanang cari lanang lain Pak ya.
Kalau nak marah-marah, kalau Pak Satta nak singgung cari ladang Bapak. Oke, oke, oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman ya. Oke, jadi maksudnya Pak di tempat Pak Rahman ini yang di tugas dari kelompok Pak Rahman, Dipo dan Bu Fitria ini, ya kalau saya boleh membandingkan, saya bandingkan dengan kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 2 dan kelompok 3, saya juga sudah membaca nih yang kelompok 2 dengan kelompok 3. Kalau nggak salah kelompok 2 tentang Gojek ya. Kelompok 2 tentang Gojek. Nah, kelompok 3 dia mengambil dari Komdigi ya, Kementerian Iya, Pak. Komunikasi dan Digital ya. Nah, maksud saya gini Pak Rahman, di Ya. kelompok 2, kalau menurut saya dari 3 kelompok ini kelompok 2 yang seperti yang saya harapkan, ekspektasi saya. Jadi di kelompok 2 itu dia ada dibangun, dia membangun hubungan dengan kementerian apa tadi yang siapa kelompok 2 ini, Bu ini ya, Bu Helen ya. Kan ada dengan kementerian apa itu Bu, UMKM apa kemudian ada itu yang maksud saya. Nah, gitu. Kemudian dia membangun digitalnya ada juga. Nah, kalau di kelompok 3 itu lebih stresinya ke bagaimana kementerian Komdigi itu membangun organisasinya menjadi organisasi digital. Itu lengkap dijelaskan oleh kelompok 3 itu, termasuk permasalahannya apa, kesulitannya apa gitu ya. Oke, itu yang di kelompok 3 gitu. Nah, kalau yang di kelompok kelompok 1 ini dia menggabungkan. Oke, itu dia menggabungkan gitu. Ya, jadi dia menggabungkan membangun hubungan kelembagaan berbasis digital. Artinya juga itu termasuk membangun suatu organisasi digital. Cuma yang saya tadi, saya belum melihat seperti yang di kelompok 2 itu lembaga-lembaga apa saja atau organisasi-organisasi apa saja yang dirasa perlu ya, membangun hubungan dalam rangka perubahan di organisasinya. Nah, seperti yang di kelompok 2, siapa Bu Helen ya, Bu Helen, Pak Satta ya kelompok 2 ya. Oke, satu lagi Pak Herianto ya, apa siapa? Bu Dwi, Pak. Oh, Bu Dwi ya, Bu Dwi, Bu Helen dan Pak Satta ya. Nah, yang seperti di kelompok 2 itu. Jadi, dia membangun kerjasama dengan Kementerian UMKM. Potensi kerjasamanya apa? Ada di situ saya baca. Kalau nggak salah ya. Itu di disclaimer dulu kalau saya salah ya. Jadi ada saya baca di situ. Jadi dengan saya baca yang saya ingat itu Kementerian UMKM ya. Nah, Kementerian UMKM itu dikatakannya katanya dalam hal apa itu? Dalam hal apa yang dijalin hubungannya ya. Kementerian karena ini ojek mungkin juga ada juga Kementerian Perhubungan juga kali kayaknya ya. Ya, kalau nggak salah ya. Nah, yang di kelompok 2 itu. Nah, gitu. Nanti dilihat dia, ini kerjasamanya perlu membangun kerjasama ini menurut pendapat kelompok 2 ya, bentuk kerjasamanya ini dan bagaimana baru pemanfaatan digitalnya gimana ya. Sebenarnya kalau yang Pak Rahman ini saya lihat kelompoknya Pak Rahman Dipo ini satu lagi Bu Fitria ya, itu masih terlalu umum, still in general, masih terlalu umum. Padahal di tugas saya itu kan dasar pilih satu gitu. Ya, kelompok 3 pilih Komdigi, kelompok 2 pilih Gojek gitu ya. Jadi dia langsung jadi bisa terbaca di situ bagaimana sih berpikir kritis dari Bapak Ibu peserta untuk melihat atau memberikan komentar, komentar terhadap organisasi lain. Nah, anggap saja ini kita yang tugas saya agenda 3, anggap saja kita latihan sebelum masuk ke Stula. Karena di Stula nanti saya akan jelaskan juga di Stula, studi lapangan, Bapak Ibu sebenarnya tidak fokus ke inovasi. Dan itu kadang-kadang narsum yang masih salah. Narasumber dari tempat Stula salah. Dia mengatakan, kami sudah punya ini. Padahal yang di fokus yang Stula sekarang, yang mulai tahun 2025, itu bagaimana peserta itu bisa berpikir kritis membaca organisasi lokus tempat dia Stula gitu. Nah, sama anggap saja Stula. Jadi kalau saya lihat yang kelompok Pak Peri ya, itu artinya kelompoknya sudah bisa membaca. Kalau di Komdigi itu begini loh cara mereka membangun. Nah, sudah bisa membuat gambaran, artinya gitu. Ya. Oke, gitu saja tanggapan saya. Terima kasih semuanya sudah mengumpulkan tugas untuk kelompok 2 dan 3 karena sudah dibahas tadi. Saya rasa cukup dulu ya untuk kelompok ya. Oke? Oke. Sekarang kita individu. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Rahman. Ya, silakan Pak Dipo. Pak Dipo sudah kemarin. Siapa yang belum individu nih?
Oh, Yang belum individu. satu kelompok Enggak, dengan yang kami. individu. Yang individu kan sudah kemarin siapa? Oh Kemarin ya, Bu Helen sama Pak Saya belum, Dipo Pak. kan? Sama Saya Dipo. belum. Oh, Pak Haryanto yuk. Oke, Pak Haryanto. Nah, Pak Haryanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahril dan juga teman-teman yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan tugas saya. Rencana saya tetap untuk digitalisasi penyimpanan ijazah, Pak. Ini saya share dulu, Pak ya. Ya, oke, silakan. Ini Pak, judulnya digitalisasi penyimpanan ijazah SMP pada nasionalogi di bidang SMP, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Hadir. Perlu kami sampaikan, Pak, bahwa saya ditugaskan di bidang SMP itu sebagai kepala bidang pembinaan baru sekitar 1 tahun lebih. Cuma saya mujur, begitu saya masuk dan ada salah satu staf dari Eselon 4, yaitu kasih saya itu melakukan aksi perubahan. Dia menciptakan nasionologi. Nasionologi ini sebuah alat untuk penyimpanan secara online. Nah, itu bukan hanya penyimpanan yang online, tapi seluruh kerja di bidang kami itu bisa tersimpan di sana, Pak. Dan kemarin ada juga salah satu staf saya, CPNS menjadi PNS, itu juga melakukan inovasi. Inovasinya itu laporan bulanan. Dan di bidang saya, alhamdulillah, sejak beberapa bulan yang lalu, dari satuan pendidikan tidak perlu lagi datang ke dinas pendidikan jauh-jauh, apalagi yang berada di Jarai, Jaya Sakti, untuk menuju Kabupaten Lahat itu berjam-jam, hanya menyampaikan sebuah kertas lembar. Sehingga mereka hanya menyampaikan melalui link yang kami bagikan dan tersimpan secara aman di nasionologi ini. Dan ini saya kembangkan juga untuk aksi perubahan saya pada kegiatan ini, yaitu digitalisasi penyimpanan ijazah. Nah, ini hampir mirip dengan laporan bulanan ke depan, bahwa kita tahu sekali bahwa ijazah ini banyak sekali itu risiko-risiko. Salah satunya yaitu yang ada di sini risiko kerusakan fisik. Kerusakan fisik ini ijazah sangat rentan terhadap kerusakan permanen akibat kelembapan, air, dan lain-lain. Sehingga risiko untuk hilang, rusak, dan lain-lain itu besar kemungkinan. Walaupun bahkan dari individu dan juga satuan pendidikan itu sudah mengamankan dengan sifatnya itu digital juga. Tapi masih ada juga risiko kehilangan. Nah, untuk itulah lahirlah di Dinas Pendidikan sebagai stakeholder dari pemerintahan itu akan mengamankan sistem penyimpanan arsip yang digital, sehingga pada suatu saat ketika ada dari masyarakat atau satuan pendidikan hilang ijazahnya, kita sudah mempunyai file yang aman. Dan juga kita tahu bahwa ijazah ini sangat penting sekali. Dan juga efisien waktunya cukup bagus, Pak, ketika kita buka langsung dengan hitungan detik. Nah, inilah untuk selanjutnya, bahwa ini sistem penyimpanannya nasionologi. Kita juga ada backup data, akses jaringan organisasi, ada juga aset pendukung validasi, ada juga pemulihan dan cadangan. Dan memang bisa lihat masih banyak kelemahan dari nasionologi ini. Kita tetap istilahnya itu berbenah terus. Pada saat ini kita adakan inovasi-inovasi. Selanjutnya juga bahwa pergeseran paradigma pengelolaan ijazah, waktu. Nah, kalau kita bandingkan waktu pencarian, kalau misalnya manajemen fisik tradisional atau belum digital, itu kita bisa mencari ijazah itu kadang-kadang ada masa itu susah sekali. Kalau dengan ekosistem digital, kita hitungan detik bisa ditemukan. Begitu juga keamanan, sangat rentan rapuh, hilang. Hampir setiap bulan itu ada laporan dari masyarakat bahwa kehilangan, dan juga ada rusak, ada perubahan tulisan, dan lain-lain. Nah, ini banyak kepentingan. Ada yang calon kades, ada juga yang ingin ibarat itu untuk kepentingan bekerja, naik pangkat, dan lain-lain. Nah, sehingga kalau dia menggunakan digitalisasi yang ada di Dinas Pendidikan, kita mempunyai berlapis pengamanannya. Di samping pengamanan di satuan pendidikan,
juga ada juga di individu orang masing-masing, dan kita juga punya pengamanan di dinas pendidikan yang selama ini belum ada untuk pengamanan di dinas pendidikan. Nah, selanjutnya juga aksesibilitasnya ketergantungan pada pegawai tertentu. Jadi kalau misalnya ada apa itu penyimpanannya arsip di lemari, kalau ada datang pengen membutuhkan. Kalau kita menggunakan digitalisasi, kita bisa apa istilahnya terus cepat. Selanjutnya ketahanan arsipnya lebih apa lebih aman dan berkala. Selanjutnya lagi Pak, kalau kami sampaikan 6 pilar manajemen arsip digital. Yang pertama aman, yang kedua terpusat, struktur, mudah ditelusuri, terlindungi, tambah. Nah ini tentu kita tidak bisa bekerja sendiri. Dalam digitalisasi ini tetap kita mengadakan nanti untuk kerjasama dengan Kominfo. Seperti sekarang ini sudah ijazah, ini tahun kedua. Di tahun yang lalu sudah mulai awal ijazah, dan tahun ini ditambah lagi ijazah. Dan kita ijazahnya semuanya full digitalisasi sampai tanda tangan, Pak. Sehingga tantangan juga kita sudah menggunakan tantangan digital, kecuali untuk sekolah yang swasta. Sekolah swasta belum ada ketetapan yang pasti. Nah ini arsiteknya yang pertama pemindahan. Jadi sekolah tetap melakukan scan dengan ijazah asli, lalu yang berdasarkan standar, lalu kita upload. Dinas Pendidikan akan mengupload ke sistem yang sudah kita siapkan, yaitu ke Nasinologi. Nasinologi ini namanya tetap Nasinologi. Saya agak alergi dengan nama-nama tertentu. Karena saya juga sebelumnya saya lihat ada juga program menamakan nama individu. Saya agak alergi dengan nama individu. Iya, Sehingga betul. saya membuat nama umum ini akan cikal bakal dari database Dinas Pendidikan untuk Kabupaten Lahat. Kalau ini sukses, berjalan baik, aman, dan lebih efisien di bidang SMP, ini akan dikembangkan ke bidang SD, dan juga akan dikembangkan ke bidang TK PAUD NF, dan juga ketenagaan dan juga kebudayaan, sehingga ini akan menjadi database-nya Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat. Nah ini saya yakin kalau dengan namanya Nasinologi, orang pasti akan mau bergabung. Dan tidak ada nama, hanya orang akan mengenang saja lah. Waktu di zaman itu berdiri, otomatis di tahun itu saya lah sebagai kepala bidangnya. Itu saja Pak, itu kami sampaikan. Dan juga kontrol akses, percadangan, dan juga lain cepat yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya tata kelola, dan di sini tentu kemarin ada di pembelajaran sebelumnya ada masukan dari Ibu Melda bahwa untuk lebih kontrol itu dikasih nomor seri ijazahnya. Bahkan saya juga sudah memerintahkan tim saya, bukan hanya nomor ijazah, tapi daftar nama yang berasal dari DPU. Karena yang untuk mengikuti ujian itu dan lahirnya ijazah itu daftar nama peserta ujian DPU. Nah itu namanya lengkap, misalnya nama si A, Persatuan Pendidikan. Sehingga suatu saat ada ijazah siluman itu akan terdeteksi. Itu tujuannya Pak. Nah, ini sebagai rangkaian ini ada ijazah, ada tahun lulus, ada juga nama satuan pendidikan. Lalu ada dokumen PDF. Sehingga ini tidak bisa untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Memang ijazah ini sangat penting Pak. Nah, selanjutnya juga ini hierarki keamanan untuk administratornya, ada juga operator, ada juga pengguna atau pegawai yang khusus di bidangnya. Dan ini kita tidak bisa terlalu untuk pengamanan ini tidak terlalu orang bisa mengakses itu, hanya itu yang ditunjuk. Dan juga peta jalan implementasi perubahannya. Tahap pertama persiapan standarisasi, pendapat tujuan, ada perumusan SOP, ada juga penyimpanan perangkatnya. Nah ini masih ada kelemahan di kita Pak. Kita kelemahannya alat ini belum ada pengamanan khusus, misalnya ruangan khusus yang dengan suhu yang tertentu. Ini lagi masa uji coba. Dan lagi uji cobanya terkendali dan evaluasinya kecepatan pencariannya itu sangat cepat, bisa diakses di mana saja.
Dan ini juga Pak perlu kami sampaikan transformasi menuju pelayanan prima. Ini ada prosedur, ada teknologi, dan juga ada SDM dan pimpinan. Mudah-mudahan harapannya nanti kinerjanya aktif dan bisa akses lebih baik. Nah ini belum sempurna, potensi kerjasamanya kita melibatkan jelas dinas kependudukan itu jelas. Karena sebelum lahirnya e-ijazah itu maka ada namanya secara online itu data-data itu terkoneksi terhubung dari Dapodik. Dapodik itu data pokok pendidikan. Jadi semuanya itu di pendidikan itu namanya Dapodik dan itu sudah terkoneksi dengan dinas kependudukan. Itulah kemarin saya agak senyum-senyum presentasi dari teman kita bahwa kekurangan kemarin itu belum ada KTP, belum ada itu. Kalau menurut saya di 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir ini hampir nyaris tidak ada. Paling 1-2 orang yang tidak memiliki dokumen itu dan dia juga orang yang kurang normal yang jelas. Seperti saya temukan di daerah saya ini ada 1-2 orang. Tapi memang mereka orang tidak normal. Yang lainnya sudah memiliki karena berbasis NIK. Ada namanya bantuan PKH, itu berada di desil-desil. Di desil-desil ini kan sumbernya NIK semua. Dan juga mau masuk sekolah, anaknya dia memiliki data dokumen. Begitu juga mau ujian itu, kalau dokumennya itu tidak terkoneksi antara Dapodik dengan Dasduk, itu namanya residu, Pak. Kalau di residu ini bahwa diberi waktu dalam lebih kurang 1 bulan itu harus segera diperbaiki ke dinas kependudukan. Sehingga sangat penting sekali. Dan juga ada SMP, satuan pendidikan, ada juga pihak kepolisian kita. Yang jelas lebih penting lagi yaitu dinas komunikasi dan informasi. Nah, karena ini berhubungan juga masalah digitalisasi dan juga lembaga yang lainnya. Nah, selanjutnya Pak, manfaat dari digitalisasi ini bagi internal, terutama dinas pendidikan dan khususnya di bidang SMP, ruang efisiennya mengurangi kebutuhan gudang atau arsip yang fisik kertas. Karena kalau fisik ini kan kalau 2-3 tahun numpuk. Nah, dengan digitalisasi ini lebih efisien. Pencariannya lebih cepat, ada juga keamanan datanya terhindar dari risiko banjir, kebakaran, rayap, dan lain-lain. Akuratnya meminimalisir risiko salah input data alumni. Dan juga bagi pihak sekolah, beban berkurang, mengurangi tugas administrasi, pengarsipan manual sekolah, dan juga pelaporannya cepat. Bagi masyarakat, tentu tadi bahwa ketika ada terjadi permasalahan atau tidak ditemukan penyimpanannya, itu lebih mudah untuk diakses. Itu manfaatnya, Pak. Selanjutnya, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Saya manusia biasa, tidak ada gading yang tak retak. Terima kasih, saya sangat butuh masukan dari kawan-kawan dan juga dari tentunya sebagai WI kita, Pak Sahril. I love you too. I love you so much. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan kepada kawan-kawan. Baik, silakan. Izin Pak, langsung bertanya Pak. Oke, silakan Pak Silakan Pak Dipo. Dipo, silakan Pak Dipo. Mohon izin Pak Haryanto yang ganteng ini. Nah, terima kasih. Pak, izin Pak, saya mau tanya Pak. Terkait dengan digitalisasi ijazah Pak. Digitalisasi ijazah, otomatis ijazah itu kan terscan dan tersimpan di database Dinas Pendidikan. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana tingkat keamanan yang Bapak berikan terhadap ijazah-ijazah yang sudah di-scan dan terdigitalisasi? Karena musim zaman sekarang, Pak, jangankan database yang dipegang oleh kita di kabupaten, di nasional aja dibobol, Pak. Karena niat kejahatan itu nggak ngelihat siapapun, Pak. Itu bisa dijadi bahan penilaian kita, bagaimana mempersiapkan dan memang memastikan data ini bisa tersimpan dengan baik, Pak. Jadi jangan kita tentang digitalisasi scan, ya namanya orang niat jahat kan kita nggak tahu, Pak. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Bapak mengamankan begitu banyak ijazah-ijazah yang sudah di-scan yang tersimpan di database? Itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih, ini sangat menarik sekali.
mungkin ini bakal pemikiran saya. Dan kebenaran Pak Dipo saat ini saya juga ada siswa dari SMK itu lagi PKL di ruangan saya. Saya lihat sangat hebat sekali dalam walaupun dia baru kelas 2 SMA tapi sudah hebat dalam bidang digital. Kemarin sudah saya tawarkan untuk mengawasi dari pihak luar kelemahan-kelemahan dari sistem kami nasionalogi itu. Nah tentu perlu saya sampaikan sebenarnya ini lebih aman Pak, karena pertama ijazah itu kan prosesnya dari pendidikan dulu 3 tahun. Kalau SMP itu kan 3 tahun, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Dan ini di Dapodik dia sudah ada. Dan itu di buku induk dia sudah ada datanya di satuan pendidikan. Dan juga ada di Clever. Dan juga ada di wali kelas. Dan juga ada di teman sekelas. Nah jadi untuk ibarat ada oknum tertentu siluman itu menurut saya sangat kecil kemungkinannya. Dan yang kedua, di samping dia ada penyimpan-penyimpan di satuan pendidikan, juga kita sebelum dia ujian untuk mendapatkan ijazah itu kan ada proses namanya proses penginputan data untuk peserta ujian. Nah, peserta ujian itu secara digital. Nah, secara digital lahirlah nanti ijazah digital. Sekarang sudah digital ijazahnya. Setelah digital diarsip di satuan pendidikan di sekolah, dinas pendidikan ini bukannya pengamanan yang Bapak maksud tadi, tapi itu pengamanan berlapis. Kalau seandainya terjadi rusak atau ada gangguan atau tidak ditemukan, kita bisa tinggal cetak dan kita bisa ada panduan bahwa daftar nama tahun ini pesertanya si A, si B, si C. Nah, kalau jadi ibarat tuh untuk terjadinya yang manipulasi, scan dan lain-lain pasti ketahuan. Yang terakhir itu ketika ada konflik itu ijazah tidak ditemukan, dokumen hilang, di satuan pendidikan terbakar, dan juga yang lain. Terakhir kan dia ada beberapa teman satu bangku dan satu kelas itulah yang membuat pernyataan bahwa si A itu pernah satu kelas dengan saya, dibuat pernyataan dengan beberapa teman. Jadi memang lebih aman Pak, mudah-mudahan. Tapi tetap masukan dari Pak Dipodri, dari pemikiran saya juga sudah bekerja sama dengan beberapa ahli lah. Terima kasih Pak, mungkin itu Harusnya Pak, harusnya gini Pak. Harusnya kalau memang sudah mendetail itu, UGM belajar sama Pak Herianto, Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Izin menambahkan ya. Ya, Boleh izin silakan Pak? Pipit. Ya. Kalau saya tangkap dari pemaparan Pak Herianto, terus dari Mas Dipo itu, kalau saya tangkap ini Pak Herianto ini mencoba pengarsipan digital, begitu Pak. Pengarsipan digital. Jadi selama ini kita hanya manual di dalam lemari, di fotokopi. Jadi Pak Herianto ini mencoba untuk ke digital. Dan itu saya rasa tidak berbahaya Mas Dipo, karena itu hanya pengganti sistem simpan, namun terintegrasi dengan Clever dan lain-lain sebagainya. Saya rasa begitu Mas Dipo. Hal ini saya membantu Pak Herianto. Sebenarnya boleh berbahaya tidak berbahaya itu kita nggak tahu niat orang. Iya. Jadi kita bukan berbicara berbahaya atau tidak berbahaya. Kita harus minimalisir manajemen risiko. Kalau kejahatan itu nggak tahu orang mau niat apa, kita nggak tahu. Jadi sebelum itu terjadi, ya saya sarankan lebih baik itu berhati-hati. Terima kasih. Iya, tapi kan ini Pak Herianto ini dia itu menyimpannya bukan untuk dipublikasikan, gitu loh. Menyimpannya bukan untuk dipublikasikan. Jadi kalau data dia KTP aja mengakses kita itu, nggak publikasi, bobol bule. Oh iya, karena aku baca tadi Pak Herianto tadi tidak pakai server yang kayak Dukcapil, tapi dia storage, gitu loh. Hanya storage. Laptop Dipo aja bisa dibobol sekarang. Jadi izin menarik ini Pak. Rata-rata kita kan ngasih perubahan ini tentang digital semua. Iya. Termasuk saya. Mungkin yang akan dilakukan Pak Heri, sharing aja Pak Heri, dalam server, penyimpanan server sama cloud yang harus diperhatikan. Karena kita digital ini kan harus benar-benar dijaga seperti kata Pak Dipo tadi. Mungkin kita tidak mempublikasikan. Tapi pada saat seseorang sudah mencapai cloud-nya, coding-coding mereka sudah paham, itu akan mudah masuk, Bu. Karena yang digital ini harus benar-benar orang yang mengerti tentang coding. Ini juga kemarin juga kebetulan Pak Arif kan
yang punya saya ini Pak Aril tidak jauh beda dengan Pak Heri sebenarnya. Itu juga sudah kita bahas juga dengan tim IT juga. Itu harus ada tim IT yang benar-benar pakar Pak Heri. Mungkin bukan cuma anak SMA yang kita pakai, bukan kita menyudutkan anak SMA. Mungkin harus bisa juga ke Kominfo nanti, sharingnya gimana tentang itu. Apalagi tentang penyimpanan di server atau di cloud. Karena rata-rata kita di aksi perubahan ini semuanya pakai digital nanti. Emang dengan Kominfo harus kerjasama dengan erat kita. Mungkin itu yang bisa saya sedikit sharingnya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak Freddy dan juga Pak Diko, tadi Pak Wid. Herianto, Tetap saya ingin sedikit bertanya. Tadi Baik. Pak Oh, Pak Susanto mau bicara, silakan Pak Susanto. Iya, saya mau ini minta informasi sedikit dengan Pak Herianto berkenaan dengan ijazah tadi itu demi untuk keamanan katanya kan intinya kan Pak digital Susanto, informasi. suaranya kecil sekali, Pak. Suaranya Saya kecil, nggak Pak. bisa dengar, Bisa Pak. ditambah lagi. Kecilnya, Pak. Bentar lagi. Ya mungkin Harus pakai hati itu boleh dengarnya boleh. mana? Apa? Halo? Speakernya kurang dibesar ya, Pak Santo. Ini udah Speak- pulih, tidak tahu Kecilnya, Pak kenapa ini. Santo. Kurang tempel tuh, kurang dekat. Iya, Kurang dekat ya. suaranya tes. tuh merek mobil baru Pak Susanto. Nyaris tak Mana? terdengar. Oh, mobil listrik, Pak. Gimana jelas nggak? Ya, jelas Halo? Pak. Oke, Nah, lanjut. ya. Pak Herianto, saya sedikit bertanya ini di samping tadi kan ada keamanan dari pihak Dinas Pendidikan masalah ijazah itu. Nah, saya ingin bertanya apakah ijazah atau file ijazah itu bisa diberikan juga kepada siswa-siswa lulusan dari SMP itu, Pak? Karena ini kan sistem sudah sistem ijazahnya bisa diupload, bisa dicetak sendiri kayaknya, Pak ya. Apakah itu seluruh siswa itu mendapatkan file itu apa enggak, Pak? Mungkin siswanya nanti dia bisa menyimpan file itu apabila terjadi kehilangan atau mungkin dia cetak kembali atau gimana, Pak? Ya. Cukup itu saja, Pak. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Yang jelas sekarang kan zamannya sudah digital, di era digital. Jadi walaupun kita tidak memberi juga, mereka juga pasti sudah men-scan kan, sudah menyimpan secara digital. Tetap ada itu Pak, tapi mereka hanya menyimpan file masing-masing. Kalau secara seluruh tidak. Saya lihat di sekolah itu sudah mengamankan juga. Kita anjurkan bahwa digital itu tetap disimpan secara mungkin di perangkat-perangkat yang lain. Itu tetap. Di samping itu juga perlu saya sampaikan, Pak. Saya sudah setahun lebih ini beberapa kali menentangani atau membuat parok hierarki tentang kehilangan dan kerusakan. Nah, saya lihat di sana, saya berpikir, kita hanya berdasarkan surat keterangan dari satuan pendidikan dan juga ada saksi dan lain. Tapi kita tidak bisa mempunyai dasar. Ini di mana nih bahwa daftar ini? Saya mau buka arsip, tidak ada arsip-arsip yang lain. Nah, sehingga saya terpikirlah beberapa bulan yang lalu itu, di tahun yang lalu itu, oh ini kayaknya Dinas Pendidikan harus mempunyai database yang namanya untuk ijazah ini. Itulah cikal bakal lahirnya ini, Pak. Tapi tetap saran dari Pak Dipo tadi sangat bagus, Pak Ferry, dan juga Pak Wipit tadi. Keamanan tetap kita jaga. Oke, baik. Terima kasih Pak Herianto. Ya, mungkin karena di Pak Heri cuma menampilkan PowerPoint-nya saja, rangkaiannya ya. Dan saya sudah membaca file PDF-nya. Ya. Jadi di file PDF Pak Herianto itu saya melihat bahwa ada resiko atau potensi atau mitigasi resiko tentang penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan dari ijazah itu. Dan solusi yang ditawarkan Pak Heri di PDF yang saya baca itu bahwa akan dibatasi hak akses, kemudian akan ada akun pengguna kalau nggak salah ya. Tadi saya baca tadi bahwa nanti akan ada akun pengguna siapa-siapa saja yang berhak untuk membuka atau artinya akan diberikan akun pengguna, kemudian juga akan dibatasi hak aksesnya. Ya gitu, itu Pak Dipo. Mungkin karena Pak Dipo tadi Pak Heri lupa memasukkan di bahan tayangnya. Tapi kalau di PDF-nya ada itu Pak. Saya baca di PDF yang Pak Heri kirim ke Google Classroom itu, di PDF-nya ada itu. Ya, itu dan memang betul ketika kita membangun organisasi digital seperti yang dikatakan Pak Ferry tadi, kita juga pikirkan masalah keamanannya. Apalagi tempat Pak Ferry kan yang sangat riskan sekali untuk disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, orang-orang yang orang-orang yang bisa mengambil manfaat pribadi gitu.
Nah, apalagi tempat Pak Ferry kan, makanya biasanya di tempat Pak Ferry biasanya memang ketat ya istilahnya Pak Ferry ya, mungkin sama seperti yang dibuat oleh Pak Herianto tadi, yang yang di rencana Pak Herianto tadi, akan ada pokoknya tidak semua orang bisa buka gitu ya. Artinya hanya orang-orang tertentu, mungkin kepala dinas, mungkin kabid, mungkin gitu ya Pak Heri ya. Kalau ya, jadi atau juga mungkin ada kasih apa di bawah Pak Heri, jadi tidak semua kasih mungkin diberikan hak akses untuk membuka file itu, membuka file itu ya. Oke. Dan juga tadi ada saran menarik juga dari Pak Ferry, kalau menggunakan cloud atau menggunakan Google Drive, memang betul Pak, yang namanya yang apalagi yang gratisan ya Pak Ferry ya, yang free itu ya, itu Iya, sangat Pak. riskan sekali. Makanya ini juga misalnya Pak Rahman atau Pak Susanto yang dari kecamatan misalnya mau berencana membuka pelayanan yang berbasis web, jangan menggunakan domain yang .com walaupun dia berbayar, karena itu agak beresiko. Resiko, Pak. Ya, beresiko. Jadi saran saya, nah ini sekalian untuk tanggapan saya untuk Pak Herianto. Kayaknya Pak Herianto, tapi entah kalau saya kelewat tadi bacanya ya saya juga baca di PDF-nya juga bantah yang tadi, Pak Herianto kayaknya tidak ada koordinasi atau membangun hubungan dengan Diskominfo kayaknya atau ke Kementerian Pendidikan gitu ya, sebatas kita ya sosialisasi atau sebatas apa misalnya ya, kalau untuk Kominfo mungkin untuk menanggapi yang ditanyakan oleh yang disarankan oleh Pak Dipo tadi, masalah keamanan data. Jadi kalau kita menggunakan domain resmi dari Kominfo, misalnya kalau memang ini ya, misalnya web misalnya, contoh yang tadi web tadi, nah misalnya menggunakan kalau misalnya Pak Rahman atau Pak Susanto misalnya go.id Pak Peri ya, go.id biasa kalau pemerintah ya. Nah itu biasanya lebih terjamin keamanan datanya gitu ya. Oke, jadi tapi entah Pak Peri ada nggak kasus yang terlewat tadi? Karena saya sekilas saja, jadi saya harus bolak-balik juga Bu. Saya juga dengan Pak Peri tadi. Ada nggak Pak Peri menceritakan di tugasnya itu bahwa karena kan topik kita kan hubungan kelembagaan, bukan hanya organisasi digital ya, hubungan kelembagaan dengan Diskominfo misalnya. Ada nggak Pak Herianto? Kayaknya atau saya Ada Pak, kelewat? tetap ada. Mungkin kalau di PDF-nya belum tertampil. Oh ya, Kita sudah ada kebenaran ya, kemarin. karena kan di tugas itu coba digali, misalnya akhirnya akan melakukan perubahan ini, membangun organisasi digital dalam hal ijazah, ya. Oke, kalau bagus seperti saran Dipo tadi bagus itu, UGM bisa belajar ya. Ya jadi nggak kelar-kelar masalah ijazah ini ya. Iya, oke. Kalau UGM itu Pak bukan nggak bagus sebenarnya, oleh karena itu politik. Jadi Oh kalau politik gitu ya, betul ya. Ini urusan sidang nggak datang, urusan diangkat raja-raja duluan sekali datang. Karena simpel, begitu ditampilkan ijazahnya seperti ini selesai. Iya sebenarnya. That simple. Ada niat baik jangan itu. dipelintir. That simple. Jangan dipelintir ya. Iya. Bukan UGM nggak bagus Pak, UGM bagus Pak. Oh iya. Oknum aja ya. Ada niat baik saja. Ada hot isu yang mau ditutupi, jadi sehingga lahir. Kayaknya ada apa misi-misi tertentu ya, ya. Iya. Misi-misi terselubung ya, Allah alam kita nggak tahu ya. Iya. Oke. Jadi gitu. Ya, silakan Pak Satta. Izin Pak Aril, Pak Haryanto, hanya ingin sedikit sharing Pak terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haryanto mengenai penyimpanan ijazah secara digital ya. Artinya menempatkan ijazah itu pada suatu tempat tertentu untuk keamanan baik dari kerusakan maupun kehilangan. Yeah. Nah, kalau dulu sedikit bercerita Pak, kalau zaman saya penyimpanan ijazah itu kalau tamat sekolah, maka ijazah itu dibelikan bingkai, ditaruh dan ditempel di dinding Pak. Biasanya kalau zaman saya itu waktu sekolah. Ya betul. Nah, kalau zaman Bapak ya. Layap lah itu. Ya, itu keamanan. Nah, tapi setelah mengerti baru kita rubah ini itu Bu, kebiasaan itu Bu, di kampung, di desa. Nah, kemudian kalau kita sebagai PNS atau SN misalnya untuk keamanan penyimpanan SK-SK itu di Bank Sumsel Bubble Bu. Kalau kita ya, di samping aman tempatnya juga dapat dana ya. Nah, mudah-mudahan mungkin sama ya. Ya di Bank Bengkulu Pak. Nah, artinya apa yang disampaikan program Pak Ferry ini bagus sekali untuk keamanan terkait dengan ijazah ya. Nah, tapi ya sekarang ini memang sudah merujuk kepada
digital termasuk ijazah juga. Artinya tadi ada korelasinya dengan di Dukcapil terkait dengan satu data antara data Dapodik dengan data kependudukan. Kependudukan. Ya, sehingga tidak jadi permasalahan bagi peserta didik, baik untuk melanjutkan untuk ikut ujian, melanjutkan ke jenjang selanjutnya maupun untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Ini sudah mulai Pak. Apa yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi ada data residu namanya. Kalau dia tidak sama antara data Dapodik dan data kependudukan. Itu kita samakan Pak dengan melihat dokumen-dokumen yang ada. Di satu sisi sekolah ini biasanya tingkat SMP SMA ini berdasarkan data yang ada di SD. Data baik data namanya, tanggal lahirnya, nama orang tuanya dan sebagainya ya. Gitu. Nah, sementara data di kependudukan biasanya berbeda Pak, karena sangat dinamis data ini. Tapi kita tetap berpatokan kepada dokumen kependudukan yang ada, baik itu ijazah maupun akte kelahiran bagi yang bersangkutan. Mungkin itu Pak, sedikit sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terkait dengan akte kalau zaman dulu cuma ditulis ya Pak Satra ya. Lahir, tanggal gitu ya. Iya. Yang di kaca kan. Tulis di Di pintu, Pak. dinding. Ya. Itu ada tuh. Enggak, atau di dinding Pak Satra itu di Iya. kaca gitu. Nah, lahir nama Herianto. Tanggal sekian, jam sekian. Iya. Kalau zaman saya Pak ditulis pakai arang Pak. Oh, gitu. Arang Pak. Karena belum ada kapur. Belum ada kapur, betul. Jadi begitu. Pak Tata, yang ditempel di dinding itu, yang ditempel di dinding kan kadang-kadang mau difotokopi itu sudah berubah warna ya. Iya. Kalau digitalisasi, dia bisa Ya, datang ke tetap dinas. sama asli persis. Cuma dicetak asli. ulang. Tapi dia bukan asli, ya difotokopi. Fotokopi scan ya. Oke. Jadi kalau sepertinya gini Pak Heri, sebenarnya Pak Sata itu juga menyarankan supaya kita tadi membangun hubungan kelembagaan. Jadi bukan berarti kita potensi kerjasama harus MOU, bukan, sebatas koordinasi kan sudah namanya hubungan. Iya gitu maksudnya. Atau semacam sosialisasi gitu. Karena ini nanti kan ada hubungannya ketika kita akan membuat aksi perubahan gitu ya. Jadi sebatas kita koordinasi atau sebagai penyampaian informasi juga termasuk hubungan kelembagaan gitu. Jadi ada saran lagi nih, kalau tadi Diskominfo, kalau Pak Sata menanyakan juga Pak Heri nanti buat yang stakeholdernya, pemangku kepentingannya itu ya, stakeholdernya, itu masukkan juga orang-orang dari Capil, mungkin lebih tepat lagi kalau kita mau lihat ke orangnya atau ke jabatannya, tanya dengan Pak Sata di Capil itu bidang apa kira-kira yang punya kaitannya dengan ijazah ini, data kependudukan dengan ijazah ini. Ya, karena tempat Pak Sata kan ada beberapa bidang di Capil itu Pak Sata ya. Ya mungkin kita kan Pak beberapa bulan yang lalu ada sosialisasi masalah SPMB, saya akademisi murid baru. Itu kalau kita kerjasama dengan Kominfo, untuk Capil, termasuk juga dinas sosial, itu kita selalu hadir dulu. Jadi dinas pendidikan itu tidak bisa terlepas dari lembaga-lembaga itu ya. Apalagi masalah SPMB online. SPMB kan ada online ya. Iya betul. Sekarang ya. Dinas sosial. Ya karena ya berhubungan juga kadang-kadang untuk melihat apa ya. Sosialisasi tetap mereka hadir. Termasuk juga kalau pimpinan langsung hadir. Ya, termasuk juga mungkin kalau masih Pak yang KIP mungkin kan? Ya PIP. Kan hubungannya ke situ kan untuk pendataan online itu kan? Ya, dari kejaksaan termasuk dinas sosial itu pendampingan bahwa sejauh mana apa yang dapat itu berada di desil 4 ke bawah lagi macam itu. Artinya memang selama ini memang sudah ada ya. Nah, kita lagi nanti di aksi perubahannya Pak Heri ya dimasukkan juga bahwa bukan hanya misalnya di SMB, bukan hanya tapi juga termasuk ijazah ini tadi ya, asli ijazah. Ya idenya bagus sih, bagus idenya. Jadi ya kadang-kadang kan risikonya gini kita kalau yang fisik, kita tahu kan jadi makan rayap gitu ya Pak Heri ya, atau juga banjir gitu kan. Kita nggak tahu kalau banjir kan basah gitu, jadi kan rusak. Jadi termasuk saya juga Pak risikonya biar tangan para biar gitu lebih enak. Gitu udah banyak ya. Nggak jadi pikiran lagi kan. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk paparan tugas hidup itu Bapak Ibu. Ya. Mohon maaf kalau yang belum ada kesempatan, yang mengingat juga waktu, kita akan masuk, kita masih ada 2 kegiatan lagi, mungkin sekilas saja, yaitu overview dan juga penjelasan tugas asinkronus ya.
izin saya share screen kembali Bapak Ibu. Bentar, saya buka dulu bahan tayangnya. Oke, saya buka bantainya, saya share screen kembali. Tapi seperti biasa kalau pergantian ini kita punya sedikit teka-teki ya. Iya, tapi ini mudah kok. Saya yakin 9 orang yang Bapak Ibu ini tahu semua jawabannya. Ya, saya So, kasih yang sangat mudah sekali pertanyaannya ya. Sebentar, saya klik dulu. semuanya mudah Pak, cuma jawabannya belum tepat. Oh, jawabannya belum tepat. Kalau soalnya mudah ya, ya Pak, Dipo ya. Udah. Iya. Oke. Sebentar saya keberapa tadi? Sini tadi ini sudah asli sampai sini ya. Nah, ini yang saya agak mudah, pasti benar semua ini jawabannya ini. Iya. Kata kuncinya Bapak Ibu, kata kuncinya ini. Awaludin adalah Akhirudin. Gitu. Ini mudah ini. Makanya kata saya mudah. Oke, jika Pak Herianto sarapannya ongol-ongol, maka Pak Rahman sarapannya nasi uduk. Jika Pak Satta sarapannya ayam goreng, maka Pak Susanto sarapannya apa? Yo, Pak Santo, sarapannya Pak Santo. Jika Pak Herianto sarapannya ongol-ongol, maka Pak Rahman sarapannya nasi uduk. Ya, oke. Jika Pak Satta sarapannya ayam goreng, maka Pak Susanto sarapannya apa? Silakan. Ada yang tahu? Padahal mudah ini. Jawabannya? 1, 2, 3. Apa? Apa jawabannya, Po? Ayam goreng. Ayam goreng. Sudah diambil sama Pak Pak Susanto. Pak Satta, iya. Ongol, Pak. Pak Pau. Ongol, betul. Pak Peri jawab ya. Ongol lagi. Kenapa? Kan. Karena Pak Herianto Kok kan bisa, Pak? ujungnya O. Ujungnya O kan jadi makanan yang Ya. awalnya O. Ongol. Pak Rahman ujungnya N. Makanan Uduk. yang awalnya huruf N. Nasi uduk. Pak Satta ujungnya A. Maka sarapannya awal Ayam dari goreng. A, ayam goreng. Pak izin Pak. Hmm. Pak izin Pak. Tadi aku udah mencoba menggabungkan antara ongol dan nasi uduk Pak. Makanan apa yang kira? Pak Pau. Aku udah pikir ternyata diambil dari oh ya Allah Muhammad. Itu Huruf akhir. Ya kan Herianto. Makasih, Pak. Kan, maka kan katanya awal adalah akhir. Akhir. Nah, awal dari ini maksudnya O ini akhir dari Herianto kan. Betul Pak, betul Kan Pak. akhirnya N, awalnya nasi uduk jadi. Kayaknya Oke, Pak. susah jawaban Pak daripada presentasi ini Pak. Daripada tugasnya Bang. Baru mencakan ini Pak ya. Mencakan lagi teka-teki lagi ya. Pak, ini mungkin ChatGPT nggak bisa jawab Pak. Oh gitu ya. Iya. Sebenarnya saya ada juga satu lagi, tapi untuk di agenda 4 saja deh. Ya, agenda 4 sudah akan Pak, Bapak bikin penasaran terus Pak. Iya. Besok ada lagi, besok. Besok 2 Siap, besok. Besok 2 ada. Pokoknya untuk Jadi, pertemuan ini saya cuma 2. Agenda 3 ini banyak ilmu dengan Pak Ariel nih. Siap. Ilmu ngecek ya. Ilmu ngilu ya. Ilmu teka-teki. Pak, boleh Pak minta teka-tekinya itu Pak, tapi dengan jawaban biar kasih staf-staf Pak. Oh gitu ya. Oke. Ya, sebenarnya sudah saya siapkan juga, termasuk juga nanti di klasikal ketemu dengan saya di dinamika kelompok rencananya, termasuk juga ada teka-teki tentang menebak pribadi. Jadi misalnya Pak Herianto, dari pertanyaan saya jawaban Pak Herianto, kita tahu Pak Herianto orangnya ini, orangnya seperti ini gitu. Iya, itu namanya bukan cocokologi ya Pak, dari bahasa Jepang gitu. Ada itu. Iya. Oke, baik, kita lanjutkan dulu. Ya, tapi itu nanti saja di klasikal. Hari pertama klasikal ketemu dengan saya di dinamika kelompok. Ya, sore kita belajar. Siap, Pak. Setelah pembukaan. Oke. Baik, Bapak Ibu. Jadi kita masuk ke rumpun ketiga. Nah, rumpun ketiga ini berbicara tentang manajemen keuangan dan manajemen risiko. Ya. Jadi Bapak Ibu, nah yang ini ketika kita mengelola suatu perubahan untuk peningkatan kinerja, nah ini faktor pendukungnya ini. Manajemen keuangan ini faktor pendukungnya.
Benar ya Pak Ferry ya? Iya, kalau tidak ada dana gimana mau bergerak gitu kan? Oke, tidak ada anggaran gimana mau bergerak. Oleh karena itu ya di agenda 3 ini ada berbicara tentang teori-teori yang berhubungan dengan manajemen keuangan. Nah, ini isinya ya masuk kebijakan fiskal, manajemen anggaran, pelaksanaan anggaran negara, kemudian bagaimana pelaporan keuangan dan kinerja. Nah, sehingga diharapkan nanti Bapak Ibu selaku peserta PKA selaku pejabat administrator dapat membuat perencanaan penganggaran dan menerapkannya pada level satuan kerja. Ini akan diterapkan di aksi perubahan nanti, ya. Oke, jadi di aksi perubahan itulah nanti Bapak Ibu bisa menunjukkan bagaimana Bapak Ibu bisa memimpin suatu perubahan. Oke, singkat saja, langsung saja. Kemudian yang kedua, manajemen risiko. Ini juga. Nah, termasuk tadi sudah dibahas sama Dipo tadi. Nah, jadi yang ditanyakan, yang disarankan Dipo dengan Pak Herianto tadi, yaitu sudah berbicara ke sini. Tadi kan ya, Dipo ya, risiko penyalahgunaan yang diambil Dipo tadi, risiko penyalahgunaan. Gimana sih Bapak? Ada nggak Bapak kira-kira untuk memitigasi, mengkira-kira memprediksi lah bahkan akan ada risiko penyalahgunaan dan bagaimana solusinya gitu, bagaimana solusinya. Nah tadi ya, saya lihat di yang kembali saya lihat tadi yang Pak Herianto itu memang sudah ada di ininya tadi di PDF-nya ya. Salah satu solusinya dia katanya dengan membuat akun pengguna dan membatasi hak akses. Jadi tidak dibukakan. Jadi sama dengan Pak Rahman ini. Mana Pak Rahman? Nah, Pak Rahman guru silat kan Pak Rahman ya? Nah, iya, guru silat itu biasanya kalau ilmu kanuraga, kalau ilmu diunjukkan dengan muridnya, takut kaget muridnya ngalah ke dia kan? Iya, ada ilmu pamungkas biasanya. Nah, tapi kalau dalam kitab Subrohman ada ilmu pamungkas, ya diberikan semua gitu. Tidak ada ilmu pamungkas, ya. Oke. Tapi kalau Pak Rahman tidak ya Pak Rahman ya, diberikan semua ke muridnya ilmunya Pak ya. Iya, itu cerita-cerita kanuragan itu ya, cerita-cerita Saul Sepuh dulu ya. Iya, ada ilmu pamungkas yang tidak diberikan, takut muridnya nanti durhaka ya. Iya, melawan guru nanti. Oke, baik. Nah, jadi ini juga yang harus kita pertimbangkan dan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti melaksanakan aksi perubahan, Bapak Ibu juga harus bisa membuat mitigasi risiko dari rencana perubahan. Nah, terima kasihlah Pak Heri kalau seandainya ini nanti mau dilanjutkan, saran Dipo masuk itu termasuk. Jadi mitigasi risiko termasuk itu tadi, risiko kehilangan atau risiko penyalahgunaan, risiko rusak. Gitu ya. Oke, dan solusinya gunakan solusi yang sudah Pak Heri buat bisa jadi, ya. Nah, tapi kalau mau kira-kira sudah nitip dibayar, solusi dari Pak Sata bagus juga tuh, bahwa dipertimbangkan juga tuh. Ya Pak Sata disuruh sekolah ijazahnya. SK-nya itu Pak Sata yang disuruh sekolah Pak Sata. Iya. Oke, Bapak Ibu. Gimana Pak Sata? Bukan sekolah, Pak, disuruh kerja, Pak. Oh, disuruh kerja. Atau lebih ininya sama dengan ini ya, sama dengan Pak Ferry ya, disuruh nuyul ya. Ya, suruh nuyul Pak, cari duit. Cari duit. Oke, baik Bapak Ibu, sekilas saja kita lanjutkan ke tugas asinkronus. Jadi Bapak Ibu tugas asinkronus hari ini meneruskan yang kemarin, yang kemarin. Ya, kayak Pak Heri tadi katanya tentang tadi ya yang kemarin. Pak Heri tinggal menambahkan bagaimana Pak Heri memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk sumber daya keuangannya, dan juga bagaimana Pak Heri Herianto, namanya panjang sama kayak saya Alam Sahri. Jadi kalau dipanggil Heriantonya protes. Jadi singkat apa ini? HU apa ya? Ya. Kalau saya kan disingkat Ariel, mau panjangan kan. Jadi strategi bagaimana Singkatannya Pak HR, Pak. Oh, HR, HR. oke. HR ya. HR ya bahasa Inggrisnya. Nah, bagaimana Pak HR itu memanfaatkan sumber daya yang ada termasuk sumber daya keuangan dan juga bagaimana Pak Heri, Pak HR itu membuat mitigasi risiko, memprediksi kira kemungkinan aja beserta cara pengatasannya, solusinya gimana ya. Itu yang ditugas individu. Yang ditugas kelompok, jadi sama seperti yang tugas kelompok kemarin, oke. Tapi yang dilihat lain, yang dilihat bagaimana organisasi tersebut memanfaatkan sumber daya dan bagaimana pemanajemen risiko yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Ya,
Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa cukup. Thank you for today. Nah, ini tugas kita untuk. Nah, ini sudah saya munculkan ini. Iya, rencananya. Kok Silakan orang dicari. ketiga, Pak? Orang ketiga setan ya. Oke. Orang ketiga pelakor, Pak. Untuk izin Pak, untuk kelompoknya sama Pak. Nah, untuk kelompoknya seperti ini, Pak Ferry. Nih, ya, hari Sabtu ya. Jadi ini videonya, ini pengerjaannya. Jadi cuma dua saja yang Bapak Ibu soroti ya. Itu manajemen risiko dan manajemen itu penganggaran, ya, pemanfaatan sumber dayanya. Oke, untuk kelompoknya, ya. Jadi ini saja sebenarnya profil instansinya, pelaksanaan manajemen keuangan, pelaksanaan manajemen lesson learn. Kita jam 4 ini saja sebenarnya yang dibuat itu, ya. Oke, pembagian kelompoknya, kelompok 1 ada Bu Pipit, Pak Susanto, Pak Herianto. Kelompok 2 ada Pak Dipo, Bu Fitria, dan Pak Rahman. Kelompok 3 ada Pak Ferry Kurniawan, Bu Helen, dan Pak Sata. Oke, kita kelompoknya ya. Berarti Oke. Dipo sama Pak formasinya, Pak? Oh, sama ya formasinya? Sama, Pak. Oh gitu ya, enggak apa-apa. Biar lebih mengenal. Oke. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Ya, Pak izin. Kemarin ya, sudah silakan. nampilkan nomor HP, Pak. Sudah? Sudah ya? Sudah belum? Boleh, Pak? Sudah kemarin. Sudah. Boleh ulang? Boleh ulang. Oke. Saya ketik di kolom chat aja deh. Ya, siap. Oke. Ujungnya 1000, Pak. Ya. Kalau kita lihat nolnya di Bang Don 69 10. Jadi saya lahir tanggal 10 bulan 9 69. Makanya 10 9 69. Oke. Oke. Tidak lagi pertanyaan, saya rasa cukup pertemuan kita ya untuk hari ini. Silakan dilanjutkan untuk tugas selanjutnya di tugas asinkronus ya. Oke, untuk GC-nya coba saya cek dulu, mungkin ada yang kelewatan. Kayaknya tadi ada juga yang yang kelompoknya sudah saya kasih nilai. Yang kelompoknya. Bapak Ibu silakan bisa dilihat nilainya Bapak Ibu. Bapak Ibu buka GC nanti akan muncul nilai. Oke. Oke. Ya. Ini untuk yang tugas hari ke-17. Hari ini 17 ya. Individu sudah menyerahkan 9 orang. Karena Pak Heri ada 2 yang namanya ya. Jadi pasta sudah menyerahkan semua. Tugas kelompok hari ke-17 sudah dinilai. Ini ada dinilai 9 orang sudah dinilai. Kemudian tugas individu hari ke-19 hari ini baru muncul, akan dijadwalkan 24 Agustus. Jadi ini bukan hari ini kayaknya tenggat waktunya. Saya buat 24. Senin itu, Pak. Iya, Senin. Karena kita tugas Senin ya hari 19 ya? Iya, kita 18 hari ini, Pak. Oh ya, hari ke-18 Pak. tetap. Tenggatnya tetap, atas waktunya tetap. Tanggal 23 lewat 59 ya. Oke, jadi belum. Jadi sudah alhamdulillah ya. Tugas 16 17 sudah mengumpulkan semua ini. 16 sudah, 17 sudah ya. Oke, 17 sudah. Nah, semoga tetap disiplin seperti ini ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya rasa cukup. Terima kasih Pak Zairan selaku pengelas atas kesempatannya, atas waktunya. Mohon maaf ada kesalahan dan kekeliruan. Pembelajaran hari ini saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu, saya mau screenshot dulu sebagai bukti saya melaksanakan tugas hari ini ya. Berapa Kak? Berapa? Sumpah belum. 38. Oke, siap Bapak Ibu ya? Siap? 1, 2, 3. Ada love-nya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, izin saya live duluan ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak, mengisi absen dulu Pak. Oke, see you tomorrow. Tomorrow ya. Sampai jumpa, see you on Monday. Bye bye. Bye bye. Ya, selalu